Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ali Murtado, dan di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai industri jasa, yaitu jasa transportasi online aplikasi Grab. Mengapa saya mengambil tema ini atau judul ini? Karena saya salah satu mitra dari aplikasi Grab ini, dan kemarin sempat mendatangi kantornya yang ada di Bandung untuk melengkapi berkas-berkas yang harus dilengkapi sebagai mitra. Dan kebetulan kemarin saya bertemu dengan admin dari aplikasi Grab ini dan sempat ngobrol-ngobrol juga mengenai informasi-informasi tentang Grab. Mungkin dari kita banyak yang sudah menggunakan ya layanan-layanan yang ada di Grab ini, tapi sebagian kita juga belum pada tahu ya tentang sejarah Grab, perkembangan Grab seperti apa, sistem penggajiannya di Grab itu seperti apa, dan Grab mendapatkan keuntungannya dari mana aja. Nah, di video kali ini saya akan membahasnya satu persatu. Sejarah Grab. Grab didirikan oleh seorang pria kelahiran Malaysia yang bernama Anthony Tan. Dia berasal dari keturunan Tionghoa. Ayah dan ibu Anthony adalah seorang pebisnis sukses di negara asalnya, yaitu Malaysia. Bahkan di tahun 2015, ayah Anthony Tan berhasil menjadi salah satu deretan orang paling kaya di negara Malaysia. Anthony Tan ingin memiliki sebuah bisnis di bidang taksi. Kemudian di usia Anthony Tan yang masih muda, yaitu berumur 30 tahun, Anthony berhasil membangun sebuah bisnis barunya yang bernama Grab. Hal itu terbukti saat di umurnya yang ke-38 tahun, Grab telah menjadi layanan jasa transportasi online yang sangat sukses dan hampir tersedia di semua negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, jadi pendiri Grab itu adalah Anthony Tan. Dia berkewarganegaraan Malaysia, dan ayahnya itu adalah seorang bisnismen terkaya di negara Malaysia pada waktu itu. Kemudian si Anthony Tan ini memiliki keinginan untuk membangun sebuah bisnis di bidang taksi, dan kemudian Anthony Tan menciptakan atau membangun bisnis ini, dan terbukti pada usia yang ke-38 tahun Grab berkembang pesat dan sudah tersedia di beberapa negara Asia Tenggara. Nah, sejarah berdirinya Grab. Yang pertama, awal mulanya itu di Malaysia. Anthony Tan mendirikan bisnis Grab yaitu karena mendengar keresahan dari seorang temannya yang mengatakan bahwa temannya merasa kesulitan ketika sedang mencari tahu taksi di negara Malaysia. Mendengar hal tersebut, Anthony Tan berpikiran untuk menyediakan layanan taksi secara mudah dan cepat. Hingga akhirnya terbentuklah sebuah layanan baru dengan nama MyTaxi. Layanan ini memiliki dua sistem berupa aplikasi pemesanan dan pemetaan secara digital. Sistem ini dapat dibuat supaya dapat memudahkan para calon pelanggan dalam mendapatkan taksi secara cepat dan mudah. Nah, awalnya itu Grab ada di Malaysia karena negara Anthony Tan ya. Nah, Anthony Tan ini mendengarkan keluhan dari temannya yang ingin memesan taksi tapi susah gitu. Jadi dia berpikiran untuk menyediakan layanan transportasi ini dari keresahan temannya yang kesulitan mencari taksi ya. Dan kemudian si Anthony Tan ini menciptakan layanan taksi secara mudah dan cepat.
Nah, layanan MyTaxi ini dikembangkan oleh Anthony Tan ada ketika dia sedang duduk di bangku pendidikan. Layanan ini merupakan salah satu sistem yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas kuliahnya. Namun melihat potensi yang sangat besar terhadap sistem MyTaxi yang dimilikinya, itu membuat Anthony Tan semakin serius dalam mengelola aplikasi tersebut. Pada saat itu, di tahun 2012, perusahaan MyTaxi pun dibuat Anthony Tan untuk pertama kalinya dengan markas MyTaxi yang terletak di negara Singapura. Keberadaannya yang berada di Singapura saat itu dikarenakan target utama dari Anthony Tan adalah layanan taksi bagi negara Malaysia dan Singapura. Jadi di tahun 2012 itu MyTaxi dibuat oleh Anthony Tan di Singapura karena target utamanya itu negara Malaysia dan Singapura. Nah, layanan MyTaxi ini dikembangkannya itu awalnya pada saat dia duduk di bangku pendidikan. Kemudian dia diberikan tugas untuk membuat salah satu sistem. Nah, kemudian dia memakai sistem MyTaxi ini untuk tugasnya. Kemudian dia melihat ada potensi atau prospek yang bagus untuk kedepannya, sehingga dia serius dalam mengelola aplikasi MyTaxi ini. Selanjutnya berubah nama dari MyTaxi menjadi Grab. Dulunya Grab itu namanya adalah MyTaxi ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Anthony Tan berulang-ulang mengubah nama perusahaan transportasi online miliknya. Awal mulanya bernama MyTaxi, berubah menjadi Grab Taxi, dan hingga akhirnya berganti nama menjadi nama Grab saja. Pada tahun 2012, perusahaan ini pun mulai dibangun dengan lebih serius lagi, dengan markasnya yang berada di negara Singapura, menjadikan Grab lebih cepat dikenal oleh banyak orang. Nah, jadi dulunya itu nama Grab itu bukan Grab ya, namanya itu adalah MyTaxi. Kemudian dia merubah lagi menjadi Grab Taxi, dan sampai sekarang menjadi Grab. Dan seiring berkembangnya waktu, seiring perkembangannya sistem informasi juga, Grab mendapatkan investor dari negara luar ya, untuk mengembangkan sistem Grab-nya ini. Nah, selanjutnya ada perkembangan Grab. Yang pertama, fasilitas pengembangan Grab. Yang kedua, akuisisi ke perusahaan. Yang ketiga, ekspansi ke luar negeri. Yang keempat, Grab mulai masuk ke Indonesia. Yang kelima, layanan Grab hingga sekarang ini. Nah, jadi 5 indikator ini adalah perkembangan yang dijalani oleh Grab ya. Salah satunya ada fasilitas pengembangan Grab. Kala itu fasilitasnya cuman sedikit ya di Grab ini. Setelah berkembang pesat, fasilitas-fasilitas yang ada di Grab khususnya itu menjadi semakin banyak dan juga semakin mudah untuk dikenal oleh masyarakat atau konsumen. Yang kedua, akuisisi ke perusahaan. Nah, di sini pada 2018 lalu Grab mengakuisisi ke perusahaan Uber. Nah, jadi Uber itu bergabung dengan Grab. Makanya sekarang ramainya itu Grab ya. Uber udah tidak berjalan lagi karena sudah diakuisisi oleh si Grab ini. Di sini ada ekspansi ke luar negeri, dan selanjutnya ada Grab mulai masuk ke Indonesia. Nah, sangat berkembang pesat ya. Setelah tadi yang saya bilang hampir di setiap negara Asia Tenggara itu ada ya Grab itu semakin berkembang. Khususnya di Indonesia, di Thailand juga ada, dan di negara Asia Tenggara lainnya.
Selanjutnya layanan Grab hingga sekarang ini. Sekarang juga perkembangan Grab ini semakin pesat, dari layanan terus fasilitas juga ya, seperti kalau kemarin sempat COVID ya. Jadi sistem Grab itu mengadakan yang namanya layanan jasa Grab Bike Protect ya. Nah, di situ khusus Grab Bike yang Protect itu khusus untuk apabila kita memesan untuk bepergian. Nah, kita ada apa sih namanya, seperti penghalang kayak gitu. Nah, itu sistem itu dari sistem Grab ya yang mengadakannya. Dan layanan juga itu semakin banyak sekarang. Salah satunya yang terbaru adalah Grab Just Tip ya, jasa titip. Terus ada Grab Multi Grab Multi ya, itu atau Grab Express Multi, itu bisa mengirim ke beberapa tempat gitu, dari satu titik ke beberapa tempat. Nah, itu salah satunya perkembangan yang ada di Grab. Selanjutnya ada layanan aplikasi Grab. Pertama ada Grab Car, Grab Bike, Grab Food, Grab Taksi, dan jasa lainnya. Nah, kita di sini cuman tahu ya, atau paling sering kita pakai itu Grab Bike sama Grab Food aja ya. Ya karena sesuai kebutuhan juga sih. Ya karena Grab Bike ketika kita mau bepergian, dan Grab Food ketika kita memesan makanan. Padahal masih banyak lagi layanan dari Grab ini. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, ada Express, ada Express Multi, ada juga Just Tip. Nah, bagaimana sih perhitungan sistem gaji Grab berdasarkan layanan orderan? Ini khusus mitra ya, atau driver. Sistem gaji Grab Bike, saya ambil contoh ya, Grab Bike aja karena semua layanan juga potongannya sama. Perhitungan gaji driver Grab Bike merupakan gabungan dari insentif per orderan serta bagi hasil yang ditetapkan oleh Grab. Perhitungannya itu 80 berbanding 20. Maaf, ini salah ketik. Di mana Grab memotong tarif perjalanan sebanyak 20% untuk perusahaan, sementara 80% menjadi hak driver. Nah, jadi Grab itu mengambil keuntungannya itu cuman 20% dari kita atau dari driver ini. Sisanya 80%-nya itu hak driver. Misalnya kita dapat orderan perjalanan 20.000. Nah, maka untuk si Grab cuman Rp2.000, dan untuk kita Rp18.000. Seperti itu. Dan jasa layanan yang lain juga seperti itu. 20 berbanding 80. Selanjutnya ada sistem kerja Grab mengatur gaji Grab merah dan Grab putih. Nah, uniknya di sini Grab itu ada yang namanya Grab merah dan Grab putih. Apa sih perbedaannya? Nah, Grab merah, penghasilan driver bakal meningkat saat kita memperoleh orderan di hari Sabtu, Minggu, atau tanggal merah, yakni tarif saat hari libur. Nah, jadi Grab merah itu tarifnya itu akan meningkat ketika weekend ya, ataupun tanggal merah. Jadi itu tarifnya akan naik berapa persen, berbeda dengan Grab putih. Nah, kalau Grab putih itu khusus di hari kerja. Nah, perbedaannya yaitu kurangnya pendapatan tambahan pada hari Senin, Jumat, dan di jam sibuk atau super sibuk pagi dan sore. Jadi Grab putih tidak ada kenaikan tarif ya, karena standarnya sudah segitu, tidak ada kenaikan yang melonjak, berbeda dengan di weekend atau tanggal merah. Apalagi kalau misalkan
di saat hujan itu type-nya akan sangat-sangat meningkat. Nah, itu tadi sistem yang mengatur penggajian untuk mitra atau driver Grab. Nah, sekarang bagaimana sih si Grab ini mendapatkan keuntungan dari mana saja? Grab mendapatkan keuntungan. Ini ada 4 ya, ada 4 yang saya dapatkan, eh, ada 4 indikator. Yang pertama, pendapatan dari investor. Nah, ya semakin berkembangnya aplikasi Grab ini, semakin banyak pula para investor yang ingin menanamkan sahamnya kepada Grab ini. Karena melihat potensi yang sangat baik di Grab ini, mungkin para investor akan lebih tenang dalam menanamkan sahamnya. Ya. Yang kedua ada penghasilan dari pelayanan jasa. Nah, maksudnya itu dari jasa yang kita atau yang mitra jalankan ya. Jadi yang tadi saya bilang 20% itu yaitu keuntungan untuk si Grab ini. Selanjutnya ada penghasilan media periklanan. Ya, kita juga sering melihat ya di TV-TV atau di media sosial lainnya itu iklan-iklan Grab suka ada, di YouTube juga ada. Nah, itu dia atau Grab mengambil keuntungannya itu dari situ juga. Yang selanjutnya ada pendapatan dan kerjasama dengan jasa penyedia komunikasi. Nah, maksudnya itu kalau misalkan nih kita mau on bid, otomatis kita harus mempunyai data seluler. Nah, dari situ dia atau Grab mengambil keuntungan dari si penyedia komunikasi itu. Nah, bagi kita yang atau bagi teman-teman yang ingin menjadi mitra Grab itu sangat mudah ya. Syarat-syaratnya juga yang pertama siapkan KTP, terus SIM, terus STNK, buku rekening pribadi, ada surat keterangan domisili bagi yang di luar kota asal. Yang terakhir ada SKCK. Cuman itu syaratnya cuman segitu. Terus kita datang ke kantor Grab kalau lagi ada pembukaan mitra, baru kita daftar gitu. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya jelaskan itu menambah wawasan bagi kita, khususnya ya wawasan di bidang transportasi online. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.